Apakah akan ada perebutan Chow? Atau dibuang saja cowoknya? Atau dilupakan saja? Kita akan melihat bagaimana kali ini first pick akan didapatkan oleh Aura dengan langsung menutup karena Ruby dan juga Kari. Aduh, Aran-aran. Beda, kenapa Iya. begitu nadanya? Beda. Tanpa Ruby, Kari, Nolan, dan juga Joy. menarik ya, karena untuk last bandnya biasanya kan Matilda masih masuk ya ke band. So, dari tadi kita belum melihat adanya Matilda yang terlepaskan. Gak boleh, 5 game yang sudah berlangsung. tidak bisa lepas mereka. Hari ini juga Joy nggak dilepas ya. Enggak, Joy, Nolan. nggak boleh. Nggak boleh, dikandangin semua dikunciin kamar mandi. Dan melihat untuk panning ketiga yang akan dilakukan oleh Dewa United. Guinevere akan menjadi pilihan gak? Guinevere bisa, Cici juga terbuka. Iya, jadi juga Atau terbuka. bahkan kalau misalkan emang kita melihat adanya tipikal yang sama antara kedua belah mid laner, ini Novaria bisa jadi rebutan nih. Benar, ada Novaria yang bisa jadi kunci banget untuk case ke depannya. Karena ya kemungkinan Guinevere juga memang bisa ditutup. Karena sedari tadi ketika Guinevere terlepas, langsung di first pick, diambil oleh tim lawan. Kalau memang gak ada yang bisa diambil lagi ya seperti Kari yang sudah di-ban. Oke. Dan nampaknya kali ini dari sisi... Nova. Nah, itu dia. Nova. PR banget. Novaria tuh bisa buka vision, megangin hero, ngepok dari jauh, Nge-slow. high ground defense. Nggak, Jadi untuk- cukup kompleks gitu. Nah untuk sekarang, dengan metode split push yang dahulu kita lihat dari Aran ya. Berarti kalau dari pemilihan hero-nya kurang lebih masih sama muter di situ aja dong. Bisa jadi hampir sama atau memang berbeda lagi. Karena kan ini banyak renggang waktu yang sudah kita nggak lihat kan Iya. Arannya perform atau kayak gimana gitu. Jadi bisa jadi ada hal yang baru yang sudah diambil lagi sama Aran dan bisa diterapkan sekarang. Oke. Dan Guinevere menjadi first pick untuk Aura. Fleksibilitasnya juga masih bisa dimanfaatkan. Betul. Di Karena- tangan Yawi kah? Iya, itu kan pasti bawa flicker ya. Kejutan-kejutan kan bisa bikin shock gitu ya. Dan ternyata Cloud langsung diamankan juga memilih untuk adanya hero yang cukup bisa survive. Dengan bawa Purify pastinya. Ya, atau bahkan dengan jaminan untuk bermain di late game ya. Ya, atau dengan split pushnya. Menghindari split push power dari Aran nantinya mungkin. Dan Arlot langsung diamankan pula. Oke. Ini menarik sih, karena masih cukup flex sebenarnya untuk Arlot yang bisa dimainkan sebagai roamer ataupun EXP ya. Sedangkan dengan dibukanya Guinevere juga, meskipun ini adalah hero yang memang cukup flex, tapi kemungkinan besar bisa bermain sebagai jungler. Oke. Tapi ya Bruno langsung diamankan. Yang langsung juga akan jatuh ke tangan dari Kabuki. Dan Kabuki adalah satu gold laner yang menurut aku sangat-sangat konsisten. Yep, yang sekarang juga sudah datang lagi nih ya. Wadah. Selamat datang. Selamat datang. Halo, Bang- Bang Atta. Bang Atta, halo. Ya. Siap. Bang Atta nih ranknya apa sekarang Bang Atta? Waduh, kita langsung tanya. Glory. Wah, kalau Glory boleh duduk depan. Iya. Kalau Epic di sini aja ya. Kayak gitu. Kalau gitu. grading lesehan di depan ya. Kayak gitu. Kalau Glory boleh duduk depan. Waduh. Oke. Karena gue juga sebelumnya gue pernah juga mengisi acara yang emang dibuat juga sama Bang Atta dan juga Keren. Bang Tori kalau nggak salah waktu itu. Iya. Jadi gue tahu nih Bang Atta dan juga Bang Tori itu emang pemain-pemain Betul, Mobile Legends gitu. Playernya juga ada di situ kan. Apa? Tuh Bisa. playernya juga ada di situ. Ada di sini semuanya. Tuh ada speechless bottle ru. Nah di situ tuh, nongol tuh di situ ya kan. Semuanya. Oke, lengkap. Baxia tapi. Oke, balik lagi ke draftnya. Let's go. Dengan Vexana diamankan. Ini bakal main chaining sisi power lagi. Masih tetap sama ya, dengan metode adanya efek Tarify, knock up, di combo lagi dengan Guinevere yang langsung melompat juga. Ini Baxia sebenarnya ketika di secure, memang dia tanky. Di awal banyak store skill harus terbuang oleh dia, tapi pergerakan dari Baxia juga akan direpotkan dengan banyaknya crowd control yang sudah dipegang oleh Aura. Yap, betul. Dan ini juga Aura masih nahan nih. Fleksibilitas dari Guinevere-nya dan X-Board ditutup. Sebagai kita tahu bagaimana X-Board ini bisa nge-poke, bisa juga kuat terhadap sisi power, tapi ada history dari Yawi ini. Ini deretan achievement yang sudah Banyak banget didapatkan ya. Achievement semua loh ini. Yap, first place M4, season 11 first place, MSC yang terakhir ada di third place. Iya, di season 10 juga runner up ya. Tapi setidaknya kan vibes final udah biasa gitu ya, Jadi kayak dihadapi. udah pressure udah biasa dia. Oh, udah biasa. Oke, dan Grok
ditutup juga. Menghindari adanya counter initiate terhadap inisiasi yang nantinya bisa akan dilakukan oleh Guinevere. Ya, dan sekarang juga ya Grok mendadak ini naik daun banget loh. Iya, karena Naik, yes. enak buat counter sih. Iya. Buat buka rumput lebih Benar. pastinya Vision ya. juga. Visionnya dapat, betul. Buka rumput sih, menurutku ya info penting banget kan. Screening. Yes. Nah, main ke jungle lawan, pegangin aja, nggak makan resource. Betul, Counter ambil-ambilin initiate, semuanya. initiate bisa, counter initiate juga bisa. Dan ya itu dari power of nature-nya juga sih, dengan hero banyaknya sekarang CC yang dibawa, ya power of nature lumayan lah buat trigger-trigger dikit mah. Iya, apalagi buat di early game kan. Yep. Demon's Power of Nature kadang-kadang ya kalau memang bisa nge-steal orange atau purple itu udah untung banget buat Yes. tim yang dapetin. Oke, Cici. sementara itu Cici pun menjadi korban, masih banyak pilihan lagi ya. Satu hero lagi harus dihilangkan sebelum nanti akan kita lanjut lagi menuju ke pick-pickan selanjutnya. Pagi-pagi makan sawi, Cakep! aku padamu Yawi. Ya Itu dari GSS tuh. Minotaur. Ada Kak. What was Kak left Suci bener ya? Oh ya benar, Iya. Kak Suci. Iya. Nah, kenapa ditutup pakai topi begitu? Nggak, jangan malu-malu dong. Malu-malu. Tuh yang adiknya aja di shoot kamera dia langsung kasih Iya, jempol. langsung kasih jempol. Oke. Dan juga Minotaur yang sudah di-ban. Ini bisa jadi menjadi petunjuk kalau Angel bisa jadi perebutan. Cycling. Kalau memang mau dimainkan sebagai roamer ya. Aha. Misal nanti buat Aura. Oke. Atau mereka tidak ingin ada yang lebih sustain lagi untuk bisa menahan Yep. Demon Spec sana. Atau Arnoldnya bisa di rom aja. Bisa jadi. Bisa. Dan gue juga rindu akan hero Lilia. yang waktu itu ya digunakan oleh salah satu player Aura yang menghancurkan hari-hari dari alter ego juga di season lalu, Benedetta. Benedetta. Namun untuk sekarang kan juga dari XP aja di sini juga masih rada-rada ngilu juga nih. Yap. Ini pun masih flex. Untuk dari Arlotnya masih bisa menjadi roamer. Kalau sampai memang nanti Benedetta keluar tahu Topovic nongol lagi, ini riweh lagi urusan. itu enaknya second pick tuh bisa Iya. siap gitu loh. Bisa Rio. siap-siap yang terakhir ya. Riweh Iya. lagi urusannya. Karena masalahnya sekarang hero tuh udah bisa ditaruh di mana-mana gitu loh. Jadinya Betul. bisa saling ya udah match upin aja, counter aja. Betul. Jadi dia nggak melulu tulisannya EXP tapi harus EXP tapi Pak kita keluar. Oke. Ya, salah satu hero pegangan untuk Aran. Untuk Aran. Untuk Aran bisa push satu lane. Biarkan Aran sendiri ada di keys to victory tadi. Yap. Aran akan join ke dalam pertempuran itu ya menit 6 lah ya. Menit 6, menit 8. Oke. Oke, sementara itu sekarang. Ini dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Tapi yang terakhir. Ini Gwynnya berarti bakal ada di tangan Yawi ya. Yawi. Dengan Berat sebagai jungler seharusnya. Wow. Ini last picknya juga akan menentukan Arnoldnya bakal taruh kemana, mau di Rom kah atau akan diberikan ke Kimura kah? Karena match up-nya ini ketemu sama Pakito. Yep, dan ini lumayan full CC ya buat Aura ya. Yep. Knockout strike dengan efek knockback. Adanya missile expert, ada knockbacknya lagi. Ada begitu banyak knockback. Worldly knockback tipis. Atau ya main clear cepet aja, atau Benedettanya jatuh ke tangan dari Kimura. Cuman kalau kita ngeliat Kimura, ada Terizla juga ya yang sempat dibawa. Atau mau ngambil ke arah roamer lagi juga untuk ke arah front line. Dan ternyata Kadita. Kadita. Waduh, tadi ada Bang Atas, sekarang Bang Alshad datang juga. Mantap. Halo Bang Alsha. Silent tidak dibawa kan? Silent tidak terlihat, aman kita. Gak ada kan? Jinora gak ada, gak dibawa. Nggak ada, Jinora nggak gak dibawa. Jangan. Gak ya, jangan ya, gak boleh ya. Jangan, mau diikat Mantap. di mana? Coba di sini. Selamat datang Bang Alsha di MPL Indonesia. Asik. Rame ya hari ini ya. Hari Sabtu banyak gestar. Rame banget nih. Oke, dan bicara soal guest star ya, ini kita punya index rating yang sekarang. Line up ratingnya dari early to mid game potentialnya memang dipegang oleh Dewa ya. Kalau melihat dari draft mereka juga, mereka punya Baxia untuk bisa memenangkan di area Turtle. Tapi Yep. jangan lupakan Barats. Ini di mana Baxia gak punya anti CC atau immune untuk crowd controlnya. Aha. Jadi Detonas Welcome bisa jadi salah satu counter untuk Baxia nanti. Oke, itu dia. Dari deretan hero yang sudah digunakan dan kalian pun bisa saja memprediksi di kolom komen kita ya. Boleh. Siapa yang akan mendapatkan game pertama di match yang terakhir untuk hari ini. Dan MPL Arena, kira-kira game yang pertama akan menjadi milik siapa? Nggak kedengaran. Game pertama akan menjadi milik siapa? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wuh.
Bagus ya. Bagus ya, semangat ya. Tapi Harus lihat, semangat ya. Tapi bentar-bentar ini Drian udah main secara agresif. Nih dia udah mulai nempelin farming pattern dari Gugun. Dan lihat bagaimana Case memberikan pressure terhadap Yeskiel. HP-nya udah mulai tergerus. Namun untuk Gary sendiri sekarang ada di bagian bawah, siap untuk memberikan gangguannya. Sementara itu untuk Gary harus pergi lagi untuk pada berbeda, mau pergi ke arah mana, sedikit lagi HP tersisa. Dan first blood, salah langkah terlalu berani. Iya, ini Arannya juga udah langsung join the fight dan ternyata orange buff-nya dari Yawi. Ya tadi gue kira didapetin ya sama si Gary. Ternyata levelnya masih di level 2 juga. Jadi jelas ini adalah kerugian untuk Dewa United dan bahkan Aran terkena geng 2 pemain. Tertebas sudah ya dengan pedang dari Kimura pula. Yap. Mana Pak Kito nggak pakai baju itu ya? Berbekas Ya itu. kan balik lagi tinju gak dibalas tinju ini. Pakai pedang dilicik ya. Tapi untuk sejauh ini ya Aura terbilang cukup unggul ya atas tadi adanya first blood juga. Dan kita akan melihat set talent emblemnya nih Om. Ya dengan Aran yang menggunakan emblem fighter dan juga Festival of Blood. Jadi lebih sustain untuk di laning phase. Tapi dengan penggunaan dari penetration yang dipakai oleh dia bersama dengan satu quantum charge ya. Sedangkan Kimura nih, kalau menariknya oleh Kimura juga basic common emblem dipakai oleh dia. Jadi dia ingin untuk sustain dan tidak ingin untuk membeli mana necklace. Iya dan juga Lebih hemat. dari case-nya dia bawa agility plus Warder's Blessing ya. Pengen lari dia. Builders blessing ya. Pengen kaburan terus ya. Dia mau coba main poke biar bisa nantinya in and out dengan enak. Tapi ya Turtle yang pertama akan segera di setup Gugun. Sudah ada di lini paling depan. Dan Gugun sudah pasang badan di area dari Turtle. Ini gede udah sama banget loh ya. Antara Baras dan juga Turtle, namun dengan missile export yang udah dikeluarkan belum ada satu player pun yang tertarik masuk dalam jangkauan yang dimiliki oleh Gugun. Tapi Turtle-nya top lane. Dan juga di depan berbeda. Kabuki, what? Solo kill aja. Wow, yang kita tahu bagaimana Cloud ini cukup kewalahan untuk ketemu Bruno. Oke. Namun untuk kali ini berhasil sudah ada spatial migration yang Pilot Requirement dikeluarkan pula. Kimuranya masih bisa bertahan dan sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu. Pergerakan dan juga final size Kimuranya berhasil selamat. Dan pertempurannya masih terjadi di mana Turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Untuk kali ini dari Turtle menjadi milik dari Dewa. Dan Aran juga menjadi korban, bahkan Case harus hilang di area tersebut. Oke, case-nya ditukar dengan adanya 3 player tadi plus Turtle juga. Iya, sebenarnya yang lebih buat rugi untuk Aura adalah solo pick yang terjadi di bagian top tadi. Kalau aku ngelihat ya Blazing Duel dipakai dan juga itu gak ada escape sama sekali karena penggunaan dari Flying Tackle mungkin sudah terpakai dan Purify lagi bisa berjalan. Yang biasanya kita tahu match up ini agak sedikit susah ya buat Cloud. Ini Watt menunjukkan bahwa jam terbangnya begitu luar biasa ya. Iya, full platingan udah berhasil didapatkan, buset damage-nya itu what? Levelnya aja udah hampir level 6 Wan. Iya, ini udah, nah level 6 tuh. Udah pakai Art of Thievery terakhirnya. Dan terlihat dari Dewa United Esports, mereka unggul dengan 1.800 gold lead yang mereka pegang juga. Wattnya, bahkan kalau misalkan memang nggak di babysit juga, ya ini aman-aman aja. Dia punya battle mirror image loh, independen banget. Ya dia bakal mandiri banget ya untuk di area top. Dan untuk mid-nya nih, dikarenakan tadi ada Wilderness Blessing yang dipakai, pergerakan dari duo yang main di mid dan juga roamernya, ini lebih cepat. Dan kita tahu bagaimana potensi Kadita kalau memang bisa nge-pick off satu dengan Petrify yang dibawa oleh Drian. Iya, jadi temponya sama Dewa dibawa cepat juga ya. Betul. Karena movement dari Gary dengan Baxia Shield Unity-nya juga kan kenceng. Betul. Jadi bisa rotate dengan cepat. Dan sekarang itu yang udah direspon juga sama Aura. Mereka nggak mau kalah jalan duluan. Mereka udah mulai langsung nge-backup keberadaan dari Kabuki yang udah tertekan dengan adanya keberadaan dari Watt. Oh, tapi ini Kimura juga, ini berhasil untuk memenangkan laning dia tadi. Dan bahkan ketika team fight di area dari Turtle yang pertama, dia berhasil untuk survive. Tapi untuk Silence Prediction ya, lagi-lagi. Ini Pak Pulung sama Mirko sehati banget sih. Lah tumben nih, Mirko hari ini sama banget nih kita. Ya dan juga untuk mungkin MVP-nya datang dari Roamer ya. Nah kita lebih menitik beratkan, mungkin highlight kita ada di Yawi dan juga Drian. Sebagai roda penggerak bagi masing-masing tim. Dan masalahnya juga dari Yawinya mau targeting ke siapa? Drian punya immune, Kimura juga dia bisa punya escape tools ya kan dengan vengeance-nya, flickernya, dan 2 bahkan yang bawa Purify dan Gary. Mungkin target yang optimal, cuma masalahnya nggak akan bisa langsung di instan juga. Betul, apalagi di awal-awal ya. Iya. Dengan adanya Tortoise Poison dari Baxia sendiri itu banyak source skill yang harus dilepaskan ke sana. Yawinya berhasil ngedapetin satu orang dari missile ice dari dikeluarkan Drian, dia berhasil langsung diculik begitu saja. Tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Yawi masih menjadi orang terdepan, bahkan untuk sekarang
Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Gugun dan pertempuran kembali terjadi. Misalnya expert yang menarik lagi karena satu player Carry-nya pergi ke arah mana. Untuk sekarang Carry langsung disikat habis. Dan menjadi korban tambahan di mana Kimura mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Namun masih gagal, tidak ada yang tumbang dari Aura. Wah ini titik balik buat Aura sih. Dia dapetin beberapa player. Plus juga retribution yang on point dari Gugun. Bahkan Yawinya punya targeting yang optimal loh. Itu Drian kelihatan sedikit dilompatin langsung. Dan flickernya luar biasa loh. Dan Iya. pelan pasti juga tadi ya berhasil dilakukan oleh Aura dari item build-nya kalau kita intip sedikit. Baxia dengan potongan-potongan item, belum ada yang selesai tapi ini adalah potongan item Dreadnought Armor, Steel Like Plate, jadi dia cukup respect dengan adanya physical damage yang bisa diberikan. Dan satu yang pasti Aran bukan main di laning dia, Aran fokus untuk melakukan team fight. Ya berarti Aran gak dibiarin main sendiri ya? Nggak dibiarin. Aran pengen diajak ikut main dia. Makanya join fight terus dan tapi punya impact yang jadi sangat luar biasa gitu. Dia bisa punya targeting dengan begitu baik dengan damage yang di-build juga Hunter Strike sebagai item pertama. Yap, dan meskipun memang ya dia harus merelakan ya satu turret di bagian bawah. Karena memang ditinggal tadi dan membiarkan ada Kimura di bagian bawah sana. Dan masih untuk pressure bagi Aura. Karena mereka punya Guinevere, otomatis mereka harus bisa mengamankan rerumputan. Dan ini yang cukup berbahaya. Kalau Dewa mereka gak punya potensi untuk buka rumput. Ini bisa jadi Yawi tiba-tiba keluar. Iya dan akhirnya Drian juga gak punya positioning untuk ngasih surprise attack nantinya kan. Karena kita tahu yang burst itu cuma ada di Drian doang. What case, oke lah dia punya damage cukup besar tapi DPS gitu. Butuh banget waktu untuk bisa numbangin. Apalagi di depannya itu ada Barats. Dan yang seram dari Dewa adalah Watt yang punya keleluasan untuk selalu farming. Yap. Ini space buat Watt lebar banget, luas banget. Dia tinggal memaksimalkan untuk pundi-pundi gold yang sudah didapatkan. Tapi goldnya sudah mulai unggul Aura sekarang. Ini berarti Aran harus ditugaskan untuk nahan laju dari Watt sih. Lane jauh pasti bakal dipegang. Waduh, hampir saja kepancing tapi untuk sekarang Drian ya gagal untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan yang dimiliki oleh Aran. Tapi Aran masih bertahan sejauh ini satu hit terakhir. Aran masih bisa bertahan di dalam laning. Di mana kesusahan pun udah dia dapatkan. Tapi tempat yang lain, objektif tetap menjadi milik dari Aura. Ya sini nilai plus banget, turtle-nya dapat Aura. Inner turret-nya nggak hancur, Arannya nggak tumbang. Ini semakin swing lagi buat Aura. Iya, dan setup yang gagal sih tadi memang. Dan Aran yang memang melihat kemungkinan adanya geng yang dilakukan berhasil untuk melakukan buying time. Dan Aura juga mereka bermain dengan objektif, mereka memang tetap terlihat pasif tapi mereka yakin setiap kali ada turtle yang memang sudah spawn Gugun, ini udah ready banget di depan. Dan coveran untuk Gugun sendiri cukup banyak. Iya. Di belakangnya ada Yawi atau mungkin dengan Yehezkiel untuk efek tarifainya. Yap. Dan untuk sejauh ini Dewa United yang justru berbalik tertekan. Apalagi di sini Kabukinya udah mulai dapetin space. Yang tadi oke lah kena solo kill first blood di atas. Tapi abis dari situ momentumnya itu di-create terus-terusan juga sama teman-teman dari Aura untuk dapetin objektif. Dan akhirnya Kabukinya juga dapetin space lagi buat farming. Ya, dia farming terus-terusan juga memang ada swap lane yang dilakukan oleh Aura. Yep. Tapi setiap kali ada team fight yang dilakukan oleh Aura, lihat mereka ready banget. Selalu ada coveran di belakang dan source damage-nya siap di belakang Gugun. Ya, kayaknya sekarang udah punya Ice Queen One ya. Pertempurannya akan semakin membuat mereka kesulitan lagi. Dengan efek slow yang terus-terusan bisa dikeluarkan. Tapi, wow, audience prediction. Oh Kabuki? Ini beda lagi nih, Kabukinya sendirian, bisakah dia kabur? Dengan satu purify yang udah langsung dikeluarkan, dikerek habis-habisan, selesailah sudah pergerakan yang dimiliki oleh Kabuki. Tapi Gugunnya tertinggal sendiri, akankah Gugunnya bisa selama dia tersebut? Namun dia di tempat berbeda udah berhasil dihancurkan, bahkan Wardnya untuk sekarang masih berhasil kabur dengan satu battle mirror image. Tapi Gugun bisa selamat selama itu, tapi tidak untuk waktu yang lama dan pada akhirnya punah juga Sang Dino. Wah ini tarik-tarikan ya, Bener. ini jual beli serangan kian terjadi. Yap, dan juga Gugun ngebayang time yang sangat-sangat banyak sekali tadi. Sehingga ketika ada special migration yang memang kena ke Drian, bisa di follow up langsung oleh Aran. Yap, Dengan jab dia. itu langsung bersih. Nah ini dia, panah aku Marshall, kami semua siap, sikat. Waduh. Oke, terpanah betul-betul ya. Tapi ya kita akan melihat kembali di mana 10 menit dan ternyata tiba-tiba harusnya udah ada Lord yang jatuh ke tangan Aura. Yap, sementara itu Yawi pun harus lompat dengan spatial migration yang memang menuju ke arah belakang. Tapi tekanan yang dilakukan oleh pemain Dewa cukup merepotkan juga nih. Lordnya dapat tapi dua pemain dari Aura hilang ya. Tapi memang ini masih 10 menit pertama, waktu spawnnya juga nggak terlalu lama. Jadinya Lord akan bisa dikawal dengan hadirnya Gugun kembali. Ya, dan ini lebih memaksimalkan super minion yang berjalan bersama dengan Lord. Yap. Atau ya super minion yang spawn nanti di detik 10 atau dan juga detik 40.
Dan Yawi, ini kayaknya ya kalau ngeliat bagaimana dari posisi Lordnya juga, Aura tadi kalah di tim Ventilor. Iya, hilang 2 kan tadi. Dan sekarang Lordnya bakal dikawal pelan-pelan sama teman-teman dari Aura, sedangkan yang hanya menanggulangi Lord ini Gary sendirian. Sisanya mereka berbondong-bondong ramai mengamankan Purple Buff. Yap, plus Aran pun sudah terlihat di dalam area mid ya. Kita belum tahu lagi kemana arah perginya Aran setelah ini. Akankah 4-1 rotasi yang akan digunakan oleh pemain-pemain dari Aura. Dan Dewa masih bertahan. Ini goldnya tarik-tarikan sih, ini udah kelihatan banget. Semuanya ngeladenin jual beli serangan, semuanya dijawab satu sama lain. Dan mereka punya power sendiri-sendiri gitu loh. Dengan adanya durability dari segi junglernya. Ini sama-sama ya udah adu-adu kuat-kuatan aja. Ya dan bahkan tadi item build-nya kalau nggak salah lihat ada 2 blade armor yang sudah dibeli Baxia sama Arlott. Oke. Wow, tapi ini untuk replaynya tadi ya ternyata. Nah, oke, Gugunnya misain yang lain. Oh, wow. Oh, Kabuki yang dapat Yang ya? dapat Kabuki. Oke. Tapi Gugunnya juga udah nggak punya escape tools ya Iya. kan. Akhirnya kena poke juga, akhirnya hilang. 2 pemain dan Lordnya juga udah bisa di-clear oleh pemain-pemain dari Dewa United Esports yang tadi bergerak ke arah top. Sedangkan fokusnya sekarang udah mulai ke arah tengah nih. Aura cukup terhambat karena outer middle turret mereka hancur. Vision mereka cukup terbatas. Yep. Dan karena mereka harus memang bisa ya antara split push karena mereka punya potensi kan untuk melakukan split push. Mereka masih punya Pakito, mereka punya Aran yang biasanya memang bisa mendorong lane jauh. Tapi sekarang lihat lane jauhnya itu diisi sama Cloud. Iya, Dekat dengan Cloud itu ada Kadita. Iya. Itu bisa tiba-tiba kaget kena Petrify. Misalnya Aran sendirian dan itu bisa jadi salah satu sebab kita sering melihat Aran akhirnya join team fight. Mungkin minimnya informasi juga ya. Apalagi Kadita ini adalah hero-hero yang sangat-sangat bisa punya kemampuan trapping dengan luar biasa. Dengan burst yang bisa instan juga. Yang dimana kita akan melihat dari kedua belah tim akan menurunkan kembali segi temponya. Dengan adanya Lord yang sesaat lagi akan segera muncul. Penjagaan dilakukan terhadap Kabuki dan Wattnya pun gak mau yang tergesa-gesa untuk langsung maju sih. Yep. Lord hadir kembali di bawah. Mereka mengamankan dulu area dari orange buff-nya. Gugun tetap mempertahankan stacknya sebelum nanti akan melakukan sebuah migrasi lagi nih ke area dari Lord. Dimana Baxi yang kalau kita lihat dari minimap sudah ready plus di bawah Watt akan menghancurkan konsentrasi. Ya, Wap mendorong sendirian memang untuk di area bawahnya. Tapi gak lihat bagaimana Aran gak nge-mirror sama sekali karena takut juga. Ini belum tampak sama sekali kehadiran dari Kadita di minimap. Itu yang jadi sesuatu yang ditakutkan gitu ya. Jadi ketar-ketir sendiri gitu loh, waspada. Kemana keberadaan dari Drian. Dan Lordnya masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Di reset nampaknya. Karena masih ada satu gangguan yang terjadi. Wattnya ini ngejalin lane terus-terusan. Dan itu yang harus membuat dari Aran itu dikirim untuk menahan lane yang terdorong. Lo bisa fast clearance ya di bagian bawah. Dan lagi disisakan satu katapult untuk di area bawah. Yap, sementara itu sekarang Gugun menjadi orang terdepan ditabrakin oleh Gary sepertinya mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Karena case-nya Blacksus sudah langsung dikeluarkan Garinya menjadi orang terdepan dan pertempuran kembali terjadi. Tapi untuk Wattnya mencoba untuk bisa masuk dan dia mau gak mau harus melakukan blazing juga di area tersebut. Bisa dibilang tidak terlalu optimal namun 5 player dari masing-masing tim tidak ada yang tumbang. Itu resource skill keluar semua ya. Tadi ada Ocean Oath, ada Rover juga, bahkan banyak banget tadi pertukaran skill tapi memang tidak ada yang tumbang. Lihat dengan adanya Lord yang sekarang sudah mulai di-poke tipis-tipis, Wattnya udah nggak bakal mencoba untuk split push lagi. Karena lane-nya udah mulai kedorong kan bawahnya, dia udah mulai bantu poke juga ke arah Lord. Ya ada 2 wave yang memang ada di bawah, tapi Watt tetap harus berhati-hati karena tadi ada cukup banyak source skill yang sudah keluar. Memang masih pegang Purify. Waduh, ketangkap nih. Oke, Yawinya masih bisa bertahan. Ada final slash tadi yang udah langsung diwakil Blazing Duet. WON, Wattnya masih bertahan tapi Yawinya langsung tumbang. Bahkan sekarang ada 2 player yang dimiliki oleh Aura yang langsung bergila dengan sangat-sangat cepat. Gugun menjadi orang ketiga yang langsung menyusul saja kedua temannya barusan. Hanya ada Yeskiel dan juga Aran. Akankah mereka bisa bertahan di saat ada Lord yang mau gak mau harus mereka tinggalkan. Dan juga Dewa, mereka akan berfokus kemana nih? Weh, mau langsung kah? Ambil mid base turret. Yap, itu hal maksimal karena konsil sudah terlihat. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang Aran yang mencoba untuk bisa memancing dan juga nge-buying time. Tapi ada satu Bestar yang udah berhasil dihancurkan. Bahkan yang di mid juga akan dihancurkan. 2 Bestar yang berhasil diambil. Tapi Yeskiel masih berhasil bertahan. Wow, dengan adanya fight jangka panjang,
Dewa bisa diunggulkan. Yap. Waduh, Aran ngebayang time lama banget loh. Dari tadi muter atas, muter kanan, muter kiri. Ya, tapi satu persatu pemain-pemain dari Aura ini juga mulai bertumbangan. Karena kalau fight jangka panjang, yang pertama dari Baxia dia punya anti regen plus continuous damage. Iya. Karena kan ini lumayan burst ya dari sisi Aura ya. Dan satu lagi mereka dapetin 2 best turret tanpa Yep. Lord. Dan sekarang baru Lordnya diambil. Untuk di top lane-nya bakal bisa di-clear nanti dengan Drian. Jadi ini aman banget untuk Dewa United masuk ke mid game. Wah ini Kimura juga kayaknya on fire banget. Ini ingin menunjukkan 506 KDA yang cukup tinggi Sebagai XP laner. sebagai XP laner dengan item di full defense bahkan. Iya, kita nggak melihat adanya item attack sama sekali loh. Gak ada, Bahkan Fury Hammer nggak ada. gak ada. Biasanya bahkan minimal ada, ya Fury Hammer Ya, ini Fury gak Hammer ada. nggak Ya sama nyempil sekali. satu lah. Nyampil gak ada sama sekali. Dia benar-benar pengen ngandelin durability-nya ada di paling depan. Dan sekarang ini adalah Lord Enhance yang akan berjalan ke arah tengah. 5 pemain kedua tim sudah ready. Dan Oke. damage Lilianya juga Case gak main-main loh. Yep. Damage yang begitu menyakitkan. Yes, Kiel. Harus menghilangkan satu wave di bagian atas. Tapi Lordnya udah bergerak di bagian tengah. Kabukinya masih free untuk bisa menghilangkan lagi pergerakan Lordnya akan menabrak langsung. Karena satu base utama ini mereka milikin. Tapi untuk gugunnya masih bisa bertahan di area tersebut. Finance Cell untuk dikeluarkan. Arannya mencoba untuk bisa selamat kali ini. Tapi pertempuran terus terjadi. Hanya saja Wattnya Wow! berfokus. Game yang pertama milik Dewa. Wow! Dengan jual beli serangan tapi memang keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewa United Esports berhasil membawa kemenangan di game yang pertama. Ya, masuknya Kimura membawa sesuatu yang baru lagi untuk Dewa United. Permainan agresif meskipun dengan defense item dibawakan oleh Arlot. Mengacak-acak pertahanan Aura. Wow, dan itu dia beradu dengan adanya utility jungler. Tapi untuk fight jangka panjangnya, Dewa lebih siap dengan continuous damage dari Baxia, dari Cloud, dari Lilia. Sedangkan burst damage yang diberikan oleh teman-teman Aura itu gak cukup untuk bisa langsung menumbangkan lini depan. Karena Kimuranya gak tumbang sama sekali loh. Itu Iya. dia yang makanin damage. Ya, dan dia licin banget juga tadi. Iya. Kan dari awal kalau kita lihat setup di turtle yang pertama. Kimura low HP masih sanggup untuk kembali ke turret dia dengan bantuan Vengeance. Selamat sampai sana. Dan bahkan sampai di late game tadi full defense item. Masih Wah. bisa memberikan damage. Gak ada formalitas attack-attacknya dikit pun ya. Ya, Gak nggak ada. ada sama sekali. Apa itu damage? Apa itu damage? Ya, mending kita punya crowd control yang banyak. Kita Nggak. cover yang lain. Kita cover Watt untuk jadi. Yang penting aku bertahan. Aku bertahan. Dan Watt pun memberikan permainan yang sangat-sangat baik juga. Menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan ataupun seluruh tugas yang diberikan oleh rekan-rekannya. Yup. Luar biasa loh. Luar biasa ya dan wah ini kemenangan lagi yang didapatkan oleh Dewa United ya. Yep. Dengan munculnya perubahan yang mereka bawakan di season ini mengejutkan sekali loh. Ini bagus banget Bagus banget. Sangat sih ya. Karena mereka kuat di hampir semua lini tadi. Yep. Bahkan semua lini lah ya. Top lane-nya misalnya kita bicara tadi di Marsmon di gold lane. Watt menang. Gak usah di babysit pun dia dapetin kesempatan. Yep. Kimura pressure yang masuk Aran yang biasa kita lihat split push. No, gak ada sama sekali. Aran join team fight. Dan ekspektasi kita selama ini adalah Cloud sulit banget di awal. Yap. Iya. Di tangan Watt, Cloud first blood. Cloud Iya. lawan Bruno. Apa sih? Biasanya minimal Cloud itu ya udah bertahan aja gitu. Iya. Itu dapat first blood solo kill tuh. Dan itu solo killnya waktu ada turtle. Jadi Iya. lumayan ke distract lah kalau bisa di sana. Oh, Tim fight di turtle-nya juga jatuh diambil. sama Inisiasi Dewa United. Kimura dalam war jadi senjata Dewa kalahkan Aura di game yang pertama. Oh, iya. Yap. Ngeri ya. Jadi ujung tombak ternyata sekarang. Betul, kan bawa tombak memang aku. Memang, Betul sih, nggak betul. salah di Iya. situnya Om bener. Betul. Ya. Makanya tadi Aran kan ngejauh dari dia kan. Betul. Tapi Sa- pilihan Aran untuk menjauh juga sempat bagus kan ya. Yang dimana dia join team fight, terus masih bisa dapetin. Tapi waktu dia join team fight, ini bebas Cloud. Wattnya bisa ada space buat farming di bawah. Dan Cloud-nya pun akan semakin bebas lagi. Yap. Tapi player of the game kira-kira akan jatuh ke tangan siapa nih? Harusnya Kimura gak sih? Karena bahkan KDA-nya ini tinggi banget kan tanpa tumbang sama sekali, full item defense. Lihat armor, ditambah Athena, Dominus dan Immortal ngebuat dirinya semakin secure lagi dan pede pastinya untuk ada di lini depan. Iya, basic aman emblem ya yang dibawakan. Jadi untuk regen mana gak perlu takut sama sekali. Aman, selalu terjaga, gak pusing pulang. Dan
Flicker untuk Final Flash, Breath Smite, ini benar-benar membuat Arlott. Apakah dia memang akan kembali sebagai EXP laner gitu? Kita sering melihat memang Arlott jadi roamer. Tapi sebagai EXP, dengan sebenarnya item yang sudah di-nerf kan kita tahu dia harus bawa item-item physical buat bisa lebih sakit. Tapi dengan full item defense juga masih sanggup dan ini dia momen yang kita hilang tadi di atas. Oh, bukan first blood ya, tapi emang solo kill aja. Ada solo kill. Ada solo kill yang terjadi. Dan di tempat yang berbeda juga ternyata ya berhasil dimenangkan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Itu di belakang itu selamat tuh di Kimuranya. Iya, Kimuranya tuh ya dia udah makanin aja dan punya damage juga ternyata ya. Pakai sisi aja udah. Pakai sisi betul. Ada efek Vengeance juga kan. Yep. Yang bisa nabrak-nabrakin semuanya dan efek dari Vengeance ini yang membuat akhirnya Kabuki gak aman di belakang karena bisa langsung diterjang oleh Kimura. Oke. Dan banyak juga momen-momen yang bisa dibuka inisiasinya dari Yawi ya kan. Ya setidaknya nge-trigger lah Purify. Setidaknya nge-trigger lagi pertukaran skill demi skillnya. Dan itu momen flicker Final Slash. Ya dan setebal-tebalnya Gugun juga ya. Ya tetap dia butuh follow up damage di belakang dia. Dia nggak bisa makan semua damage yang sudah diberikan tadi. Plus dia susah jalan kaki karena Lilia kan. Iya, dipegang ya. Dipegangin Ice Queen kakinya. One. Dan itu pelan banget jelas untuk si Gugun, untuk Barats. Yap. Jadi nggak bisa maju. Kalau maju bisa, untuk kembalinya ini loh yang dia susah. Karena kalau dia mau kembali, otomatis antara mereka menang team fight, ya atau dia bakal tumbang. Oke. Tapi ya, wow, gamenya cukup singkat ya sebenarnya kayak 17 menit saja. Ya. Dan kita akan melihat untuk deretan item yang sudah dibuat juga. Bagaimana Drian, dia punya burst damage sebenarnya tapi susah untuk dapetin posisinya ya. Nah ya, karena buat nyari-nyari di dalam rumput juga kan biasanya ada Guinevere. Ini Yaminya selalu rajin untuk ngecek dengan energy ball dia. Dan Aran juga nih untuk ditargetkan dia punya satu Oracle dan juga Dominance Ice. Jadi nggak full item attack di-build oleh Aran. Sedangkan Gugunnya full defense item jelas, Yehe skill masih dengan full magic damage-nya. Tapi dari Dewa United, Wattnya udah jadi, gak ada death sama sekali. Cloud akan sangat sulit untuk bisa ditangkap. Susah banget. Bahkan early game-nya dikarenakan menang, dia lebih cepat lagi untuk dapetin snowball, dapetin item-itemnya. Oke lah, maksudnya dari sisi Aura juga punya sisi ya. Ya. Power gitu, crowd controlling power. Tapi balik lagi, ini Purify. Betul. Cloud juga punya blink ability dengan Battle Mirror image-nya. Susah banget ditarget. Ya, dan case-nya ini kan menggagin banyak ya, Ice Queen One Lilia. Iya, terus split push terus juga. Akhirnya Iya. Arannya galau, mau laning apa mau ikut fight. Iya. Karena butuh damage. Dan Rich Guy BO Best Gold, ada Watt. 810 GPM. Dan the carry ya benar ada case memang untuk the carry ya. Spamming ya. Spam aja tuh. Uh-huh. Magic Shockwave-nya biar gak kemana-mana Aran dengan Gugun dipegang semua. Dipegang betul dan ya kita melihat bagaimana sandbag-nya ada di Gugun juga ya. Dia ada di depan dan seringkali susah untuk kembali pulang ya. Ya. Karena dengan Ice Queen One itu jadi PR besar juga.